Dalam dunia era digital, pastinya setiap orang mau dapetin 5 juta per bulan untuk pertama kalinya. Atau bisa dibilang ya gaji UMR itu udah bersyukur banget. Dan kebanyakan orang, apalagi ketika dia udah kuliah, atau nggak baru lulus kuliah, atau nggak bahkan dalam dunia pekerjaan, gaji UMR menjadi gaji idaman untuk orang-orang ya guys ya. Dan di video sebelumnya gue udah ngebahas tentang 1 juta pertama yang harus lu dapetin sebelum lu dapetin 5 juta atau enggak 10 juta pertama lu. Nah di video sebelumnya kalau misalnya lu mau tonton silahkan tonton. Kalau misalnya lu belum pernah dapetin 1 juta pertama, dan kalau lu udah nonton 1 juta pertama, nah saatnya lu harus upgrade. Biar apa? Biar lu bisa mendapatkan 5 juta pertama lu atau 5 juta per bulan untuk penghasilan lu ya. Hello guys, welcome in Bang Adi Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya gimana sih cara kita biar bisa ngedapetin 5 juta per bulan setiap bulannya. Atau enggak setidaknya teman-teman udah mencapai 5 juta per bulan. Kalau 5 juta per bulan, gue yakin 90% teman-teman yang nonton video ini pastinya udah mencapai. Mau itu dari yang gajinya itu 1 bulannya itu 2 juta, atau nggak 1 juta, atau nggak bahkan berapa ratus ribu. Dikumpul-kumpulin udah 5 juta. Tapi itu wassalam kok kumpul. Kalau enggak, karena kebutuhan, karena foya-foya segala macam, ujung-ujungnya hilang. Makanya kenapa orang-orang kalau misalnya dapat 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, tapi uangnya dipakai buat foya-foya, ya udah, dia bakal ngestak aja gitu, nggak kerasa tiba-tiba gajinya udah habis di awal bulan. Nah, jadi di sini gue mau sharing buat teman-teman yang mau dapetin 5 juta per bulan. Tentunya ini di luar konteks dari budak korporat atau teman-teman kerja kantoran. Nah, kalau kerja kantoran kan udah pasti teman-teman gaji UMR, bahkan bisa lebih, mentok-mentok paling kalau nggak 20 atau nggak 25 juta per bulan. Dan itu tergantung dengan value kalian dan masa kinerja kalian selama apa di perusahaan itu. Dan buat kalian yang baru fresh graduate atau nggak baru lulus, ada 5 pekerjaan yang dimana ini bisa ngebantu lu biar lu dapat 5 juta per bulan setiap bulannya. Yang pertama tentunya freelance. Nah, lu punya value buat ngedit, lu punya value buat nulis, lu punya value buat ya bisa dibilang kayak ngerapihin data, masukin data, segala macamnya, itu pasti ada pasarnya masing-masing. Dan ketika lu mau ngasih tahu, nih gue bisa ngedesain, bisa ngedit, bisa nganalisa data, bisa sosial media spesialis, bisa ngonten segala macam ya. Nah, caranya gimana? Ya udah ngonten, lu upload di story kalau misalnya lu punya skill kayak gitu, lu punya value kayak gitu. Biar apa? Biar orang-orang tuh tahu kalau misalnya lu tuh lagi ngebuka market atau enggak lu lagi buka jualan nih. Ibaratnya lu kalau misalnya di pasar, lu kayak ngebuka toko gitu. Nah, ketika lu udah ngebuka toko, pastinya orang-orang akan penasaran gitu. Wah, ini jualan apa aja nih? Nah, sama halnya kayak akun lu ketika lu baru bikin itu kayak ngebuka toko, dan ketika lu ngonten itu sama aja lu kayak ya udah promosiin, atau enggak lu kayak ayo sini dibeli 2001 atau enggak 4001 atau enggak, ya tergantung dengan produk lu. Nah, itu namanya promosi ketika lu lagi ngonten. Dan ini tentunya worth it banget kalau teman-teman sebagai freelance dan punya skill atau basic yang sayang banget kalau misalnya lu pendam ya. Tapi kan gue introvert bang, gue nggak bisa ngonten depan kamera. Semua orang, sebelum orang-orang yang lu lihat di depan kamera itu jago, pastinya ketika dia ngonten awal-awal videonya itu burik, ngomongnya itu nggak jelas, ya pokoknya first impressionnya itu buruk lah. Beda lagi sama orang-orang yang mungkin udah terbiasa di depan kamera tapi baru pertama kali ngonten, itu karena ada pengalaman sebelumnya. Nah, jangan disamakan. Jadi teman-teman di sini jangan ngebandingin diri kalian dengan diri orang lain. Fokus ke hari ini sama hari esok, jangan fokus ke masa lalu, apalagi sampai ngebandingan diri sendiri dan diri orang lain. Yang kedua, jualan online. Nah, teman-teman mau jadi dropshipper, mau jadi reseller, atau nggak mau jadi penjualan sekaligus, itu teman-teman bisa buat nambah penghasilan. Dan pastinya di zaman sekarang, apalagi kalian Gen Z, itu bisa dibilang udah normal banget 2 penghasilan untuk kalian per bulannya dapetin. Ya bisa dibilang Gen Z ini lebih cepat buat ngebetit duit, tapi lebih cepat juga buat ngeluarin duit. Karena ya itu yang pernah gue bilang di video sebelumnya, Gen Z itu males banget buat ngolah uangnya. Mau itu diinvestasiin, mau itu di budgeting segala macamnya. Dan itulah kenapa banyak yang Gen Z ketika dia udah gajian tiba-tiba udah hilang duluan duitnya, karena nggak tahu gitu uangnya buat apaan aja. Tanpa lu sadarin kayak buat parkir, buat lu kamar mandi WC di luar,
segala macamnya, itu kan bayar. Perlahan-lahan itu akan ngebunuh uang saku lu atau enggak uang tabungan lu. Yang ketiga tentunya gue bisa bilang kalau misalnya produk digital zaman sekarang itu udah worth it banget. Lu mau pakai link.id, mau pakai pokoknya sekiranya itu kayak Canva atau enggak apapun itu, tapi yang worth it sekarang sih link.id ya. Yang dimana lu bisa namanya ngejualin produk-produk digital lu atau enggak e-book, e-course segala macamnya. Nah, lu jual di situ. Walaupun PPN-nya atau pajaknya itu lumayan ya. Nah, tapi setidaknya ya itu buat sampingan aja. Mungkin lu bisa ngambil per bulannya atau enggak ya per 3 bulan sekali, tergantung dengan kebutuhan lu. Contohnya gue kalau misalnya gue mau ngambil itu kalau misalnya gue lagi mau liburan aja, karena ya bisa dibilang itu pendapatan pasif gue. Dan disitulah kalau misalnya gue lagi butuh buat beli tiket atau enggak buat beli nyewa hotel segala macamnya, itu gue dari link.id itu sendiri. Dan ya bisa dibilang tanpa pengeluaran dari uang tabungan gue atau enggak uang jajan gue, yaitu namanya passive income gitu. Dan yang terakhir atau yang keempat tentunya lu bisa kayak nyari ya bisa kayak pekerjaan offline. Contoh misalnya lu jadi guru privat atau enggak lu mungkin ngebantu di masjid. Nah, mungkin di sini ngebantu di masjid itu kayak kategori lu jadi marbot atau enggak mungkin ada suatu event atau enggak WO. Nah, itu lu bisa banget tuh kayak ngebantu juga ya. Karena ya itu sistemnya kan seminggu sekali ya atau enggak 2 minggu sekali ya, tergantung dengan ya eventnya atau enggak acaranya. Makanya kenapa kalau bisa dibilang sampingan kayak gini atau passive income kayak gini itu tuh benar-benar worth it banget dibutuhin sama Gen Z biar dapat 5 juta per bulan. Nah, menurut kalian gimana sih Gen Z di zaman sekarang biar bisa dapat 5 juta per bulan? Coba tulis di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget nih bacain komentar kalian satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.